Ketahui perbedaan sakit mah dan penyakit batu empedu. Saat makan, makanan akan berjalan melalui kerongkongan, yakni tabung yang berada di dalam mulut dan terhubung hingga ke area perut untuk kemudian masuk ke dalam usus. Jika sistem pencernaan bekerja secara normal, tubuh akan menggunakan makanan untuk mengisi kembali simpanan protein, vitamin, mineral, dan nutrisi lainnya. Namun jika kamu mengkonsumsi makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan nutrisi, atau jika ada bagian dari prosesnya yang tidak bekerja dengan baik, kamu mungkin mengalami sakit perut. Ada banyak sekali hal yang bisa menyebabkan merasakan sakit perut, dari hal yang tidak terlalu berbahaya seperti mah atau dispepsia, atau bahkan yang cukup membahayakan yaitu batu empedu. Tahukah kamu bahwa terkadang dua gejala penyakit tersebut terkadang tampak sama, keduanya pun saling berkaitan. Oleh karena itu, kenali perbedaan keduanya melalui ulasan berikut ini. Dispepsia atau mah. Orang dengan dispepsia atau penyakit mah mungkin mengeluh sakit perut, nyeri atau tidak nyamanan di perut bagian atas, gas, kembung, gangguan pencernaan, atau perasaan terlalu kenyang setelah makan. Gejala lain mungkin termasuk kurang nafsu makan, mual, muntah, atau penurunan berat badan. Dispepsia juga bisa terjadi karena pengaruh gaya hidup seperti pola makan yang kurang baik, misalnya makan tidak teratur, atau banyak mengkonsumsi makanan yang berlemak dan pedas. Sering konsumsi minuman berkafein, kebiasaan konsumsi minuman beralkohol, kebiasaan merokok, berat badan berlebih atau obesitas. Namun ada beberapa kondisi medis yang lebih umum yang menyebabkan gejala dispepsia, yakni gastroesophageal reflux, batu empedu, sindrom iritasi usus besar atau tukak lambung. Batu empedu. Kantung empedu menyimpan empedu, cairan yang diproduksi oleh hati untuk mencerna lemak. Batu empedu adalah endapan empedu yang mengeras, yang dapat menimbulkan gejala jika menyumbat saluran empedu. Jika mengalami penyumbatan, seseorang bisa mengalami gejala seperti mual, muntah, dan nyeri hebat di kuadran kanan bagian atas perut. Suatu kondisi yang disebut kolik biliar. Serangan kolik biliar biasanya berlangsung sekitar 2 hingga 4 jam dan cenderung berulang seiring waktu. Orang yang memiliki gejala batu empedu kronis mungkin juga mengeluh dispepsia, bersendawa, kembung, dan masalah mencerna makanan berlemak. Batu empedu diduga muncul karena endapan kolesterol dan bilirubin yang menumpuk di dalam kantung empedu. Penumpukan ini terjadi ketika cairan empedu tak mampu melarutkan kolesterol dan bilirubin berlebih yang dihasilkan hati. Jika dispepsia bisa diatasi dengan mengubah pola hidup menjadi lebih sehat, seperti makan teratur, rutin olahraga, dan menghindari stres, batu empedu yang parah perlu diatasi dengan pembedahan. Namun jika batu empedu berukuran kecil dan tidak menimbulkan gejala, biasanya penanganan secara medis tidak akan diperlukan. Jika pengidap batu empedu merasakan gejala sakit seperti sakit mah yang muncul secara tiba-tiba, tindakan pengobatan perlu segera dilakukan. Pembedahan akan dilakukan untuk mengangkat kantung empedu, kolesistektomi, atau konsumsi obat. Selain itu, berbeda dengan dispepsia, penggunaan obat untuk batu empedu juga jarang dilakukan karena kurang efektif dalam mengobati batu empedu. Jika kamu mengalami sakit mah yang berkepanjangan, tidak ada salahnya untuk bertanya pada dokter mengenai kondisi yang kamu alami, karena bisa saja sakit mah yang kamu alami tersebut disebabkan oleh penyakit lain seperti batu empedu. Ingat, pengobatan yang dilakukan lebih dini adalah langkah tepat
mencegah komplikasi yang tidak diinginkan. Mengobati asam lambung di rumah. Penyakit asam lambung yang bersifat ringan umumnya masih bisa ditangani sendiri di rumah. Berikut ini adalah beberapa bahan alami yang bisa Anda coba untuk mengobati asam lambung. Pertama, jahe. Jahe memiliki sifat anti radang yang secara alami dapat mengatasi heartburn. Selain itu, tanaman ini juga dapat mengatasi masalah pencernaan lain seperti perut kembung dan mual. Untuk mengobati asam lambung, Anda bisa mengolah jahe menjadi minuman hangat. Selain menggunakan jahe mentah, Anda juga bisa menikmati berbagai minuman jahe siap saji yang tersedia di pasaran. 2. Likoris atau akar manis. Licorice atau disebut juga akar manis diduga dapat meredakan gejala nyeri ulu hati atau heartburn akibat GERD. Hal ini terjadi berkat kemampuan licorice untuk meningkatkan produksi mukus yang dapat melindungi lambung dan esofagus dari asam lambung. Tak hanya itu, kandungan zat di dalam licorice yang bersifat antioksidan dan anti radang juga diketahui bisa mengurangi pembengkakan, peradangan, serta luka di lambung dan kerongkongan akibat peningkatan asam lambung. Yang ketiga, akar marshmallow. Akar marshmallow mengandung berbagai zat yang dapat meredakan batuk, menyembuhkan luka pada lambung dan kerongkongan, serta mengatasi infeksi bakteri. Tanaman ini juga dipercaya dapat melindungi dinding lambung, sehingga tidak mudah luka saat terkena asam lambung. Tak hanya asam lambung, daun dan akar marshmallow juga diduga dapat digunakan untuk mengobati diare, konstipasi, peradangan lapisan lambung, serta nyeri dan pembengkakan di saluran pernapasan. Yang keempat, teh chamomile. Teh chamomile sudah sering digunakan untuk meredakan nyeri perut dan ulu hati, mual dan muntah, serta secara tradisional dipercaya dapat mengatasi susah tidur. Teh ini juga diduga dapat mengurangi gejala GERD berkat efek anti radang di dalamnya. Bahan-bahan alami di atas diketahui efektif untuk mengobati asam lambung, tetapi khasiat dan efektivitas ramuan herbal tersebut masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Selain bahan-bahan alami di atas, ada beberapa jenis makanan yang juga dapat Anda konsumsi untuk meredakan atau membuati asam lambung, di antaranya sayuran hijau seperti brokoli, asparagus, buncis, kentang, dan mentimun, oatmeal dan produk olahannya seperti roti gandum, buah-buah yang tidak asam seperti melon, pisang, apel, dan pir, daging tanpa lemak seperti ayam, ikan, dan makanan laut rendah lemak. Anda juga bisa mencegah dan mengobati asam lambung dengan melakukan hal-hal berikut. 1. Menghindari konsumsi makanan atau minuman yang dapat memicu naiknya asam lambung seperti makanan pedas, coklat, kopi, dan alkohol. Berhenti merokok dan menghindari paparan asap rokok. 3. Tidak memakai baju atau celana yang terlalu ketat karena dapat meningkatkan tekanan dalam perut yang menekan lambung. Tidur dengan posisi kepala dan dada lebih tinggi. Meski terdapat bahan-bahan alami yang diketahui bisa mengobati asam lambung, Anda tetap disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter. Terlebih jika penyakit asam lambung yang Anda derita cukup lama atau tidak kunjung sembuh dalam waktu 2 minggu. Ditinjau oleh Dr. Sini Agustin.